Halo guys, balik lagi di channel gue, Fiza Akbar. Dan kali ini sesuai judul, gue akan bereksperimen lagi, yaitu membuat boneka seperti yang ada di drama serial Squid Game. Oke, buat yang belum tahu, jadi gue akan jelasin secara singkat ya. Jadi apa sih yang mau gue buat gitu. Nah, sebelumnya gue akan jelasin dulu permainan yang ada di Squid Game itu. Jadi secara singkatnya di permainan itu tuh kita harus lari dari garis start sampai finish. Nah, tapi kita hanya boleh lari ketika si boneka itu bilang green light ya. Jadi kita bisa lari. Nah, tapi saat dia bonekanya itu bilang red light, kita harus diem karena si boneka itu akan mendeteksi pergerakan. Dan kalau kita bergerak, kita akan ditembak. Ya, pokoknya secara singkatnya seperti itu. Nah, jadi di sini gua akan membuat seperti boneka yang ada di Squid Game itu. Oke, sebelumnya gua akan jelasin dulu dari sistem yang akan gua bikin. Yaudah, langsung aja. Oke, jadi nantinya gue akan pakai boneka ya, sebuah boneka. Nah, nanti mau gue kasih kamera. Nah, nanti di sini gue akan buat sebuah program. Nah, dimana dia ini bisa mendeteksi wajah. Nah, kalau program udah bisa mendeteksi wajah, otomatis program juga bakal tahu koordinat posisi wajah. Jadi misalnya ya di sini berarti koordinat posisinya misal ada di 200,300 gitu. Misal ya. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya gitu. Nah, terus sekarang gimana caranya mendeteksi pergerakan? Nah, kita bisa manfaatkan dari koordinat ini. Ya, simpelnya kita bisa bikin algoritma sederhana ya. Algoritma simple. Ya, dimana kalau posisi awal dan posisi akhirnya itu beda. Nah, yaitu berarti ada pergerakan. Contoh misal posisi awal di 200, 300, tiba-tiba dia berubah jadi misal 400, 300 gitu. Ya berarti di sini ada pergerakan. Udah sesimpel itu. Nah, terus nah nantinya di sini kan ada tembakan tuh ya. Nah, di bonekanya mau gue kasih tembakan juga. Nah, nanti si tembakan ini mau gue bikin dia juga bisa bergerak otomatis ya kan, bergerak otomatis sesuai posisi wajah kita. Jadi dari si koordinat ini bakal gue manfaatin juga untuk menggerakkan si tembakan gitu. Jadi nantinya ya tembakan ini bisa bergerak ke kanan kiri sesuai posisi wajah. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah sistem yang akan gue buat nanti. Ya udah gitu aja. Oke, untuk programnya seperti ini kurang lebih. Nah, jadi untuk metode pendeteksi wajahnya gue pakai yang simple aja. Gue pakai hard cascade. Nah, jadi di sini gue tinggal load aja nih, load file trainingan hair cascade-nya frontal face. Nah, setelah itu di sini adalah algoritma untuk mendeteksi wajahnya. Nah, setelah wajah terdeteksi, kita akan buat rectangle atau kotak gitu ya kan. Nah, di sini kan ada X, Y nih. Nah, di sini koordinat kotaknya itu seperti yang gue bilang tadi. Jadi ketika wajahnya udah terdeteksi, otomatis kita akan tahu koordinat posisi wajahnya itu di mana gitu kan. Nah, makanya di sini gue ambil nih nilai X dan Y nya koordinatnya.
Nah, terus di sini adalah untuk algoritma mendeteksi apakah dia gerak atau tidak nih. Nah, cuma di sini gue pakai koordinat X-nya aja, pakai salah satunya aja gitu. Ya gini aja. Jadi threshold sama dengan nilai X sebelum dikurang nilai X yang sekarang. Nah, kalau hasil thresholdnya itu lebih dari 20, itu artinya gerak. Nah, selain itu nggak gerak gitu. Nah, di sini maksudnya gimana gitu. Jadi di programnya gue bikin threshold lebih dari 20, threshold gerak gitu. Nah, jadi karena di program ini kan kalau misalnya dia deteksi wajah itu kan sebenarnya nggak mungkin pure diem gitu. Jadi nilai X-nya tuh pasti akan berubah dikit-dikit gitu. Ya kan, namanya kamera kan pasti deteksi wajah kita nggak bisa fix. Jadi bakal berubah sedikit. Nah, makanya di sini gue kasih threshold kan. Jadi ketika dia berubahnya itu di atas 20 pixel, nah itu gue anggap gerak. Selain itu ya udah, berarti nggak gerak gitu. Udah sih, terus paling ya tinggal ini aja sih. Ini adalah sintak untuk komunikasi ngirim komunikasi serial data ya nanti ke Arduino gitu. Jadi ya data X dan Y nya ini nanti dikirim, dan ini juga nih ketika gerak dia akan ngirim 001, kalau nggak gerak ngirim 000 untuk dibaca oleh si Arduino nya nanti. Ya udah, kurang lebih seperti itu aja sih untuk programnya. Mungkin sekarang kita coba langsung tes aja ya. Oke, jadi sekarang di sini gue udah ada webcam ya. Nah, ini udah terhubung dengan komputer gue atau laptop gue. Nah, terus ini ada Arduino, ada LED, dan ini ada servo. Nah, jadi gunanya masing-masing dari alat ini adalah, pertama, si kamera ini jelas untuk mendeteksi si wajah gue. Nah, terus kalau si LED ini tuh indikator aja sih, kalau ada gerakan, nah dia akan nyala. Nah, sedangkan si servo ini, dia itu nantinya untuk si pegangan si senjata. Jadi senjata gue akan bergerak sesuai dengan posisi wajah gue gitu. Jadi kita ambil contoh nih ya. Nah, misalkan gini nih, ini muka gue udah terdeteksi nih. Nah, gue gerak ke kiri, nah LED nyala, dia juga ngikutin sesuai dengan arah muka gue. Gue gerak lagi, nah LED nyala lagi, dia juga pindah lagi. Nah, dan ya gitu seterusnya. Oke. Selanjutnya kita akan gabungkan ini semua menjadi satu sistem yang utuh. Yaudah, lanjut aja. Oke, jadi untuk bahan-bahannya ya ini nih kurang lebih ya kan. Nah, jadi di sini gue ada boneka nih, boneka yang kalau dicabut dia bisa ngomong. Ya gitulah. Cuma ternyata waktu gue beli ini tuh kecil banget kepalanya. Karena tadinya gue mau masukin kameranya ke dalam kepalanya gitu kan. Ternyata nggak bisa. Jadi ya mungkin ini ntar gue taruh atas sini aja kali ya. Ini ntar gue lepas dulu nih bracket-bracketnya biar nggak terlalu berat. Nah, terus ini ada servo nih nantinya buat di tangannya nih, buat ngarahin senjatanya. Sama satu lagi nih, nanti gue mau kasih servo juga di lehernya nih. Jadi ntar dia bisa gerak-gerak gitu kan, bisa nengok-nengok gitu. Jadi biar lebih mirip kayak yang aslinya. Yaudah, sekarang kita coba pasang semuanya. Nah, jadi begini deh, kurang lebih ya.
Yoi, mantep kan? Sekarang kita pasang servo ke sini ya. Nah, kita akan pasang servo ini ke sini nih. Nah, kita buka dulu. Wah, ini ada kabel-kabelnya nih, kabel untuk suara-suara tadi. Nah, jadi nanti sini mau gua kasih apa ya, penyangga dulu di dalamnya nih. Jadi biar si servonya bisa masuk. Ya guys, jadi buat tembakannya kurang lebih kayak gini nanti. Sebenarnya gue juga agak bingung sih mau bikin tembakan yang kayak gimana. Tapi akhirnya gue bikin kayak gini karena terinspirasi zaman dulu, zaman SD tuh ada abang-abang jualan mainan ginian, tembak-tembakan pakai karet gitu. Nah, untuk cara kerjanya, jadi di sini bakal gue cantolin dulu di sini. Nah, oke. Terus ini pelurunya gue masukin. Nah, terus gue cantelin. Jadi ya kayak apa ya, kayak panahan gitu. Nah, terus kalau untuk nembakinnya ya ntar servonya tinggal digerakin aja. Ini gue ambil contoh ya, gue gerakin manual, tembakin ke bawah. Nah, jadi ya kurang lebih begitulah. Oke, sekarang kita gabungin aja ke robot yang tadi. Oke, akhirnya setelah berhasil gua rakit, ini udah jadi juga nih. Jadi ya kurang lebih beginilah akhir dari robotnya. Nasib boneka ini jatuh di tangan orang yang salah. Sekarang dia udah ada kameranya, terus ini kepalanya bisa muter-muter ya. Terus ini juga ada senjatanya sekarang. Ya udah, biar nggak usah lama-lama, langsung aja kita coba. Oke guys, jadi kurang lebih ya kayak gini lah kalau dia udah ngeplay. Nah,
Ini tuh dia lagi ngadep ke sana, dia nggak bakal deteksi wajah. Nah kalau udah ngadep sini, dia bakal deteksi wajah. Nah, kalau gua ke kiri, senjatanya bakal juga ke kiri. Kalau gua ke kanan, dia juga ke kanan. Nah itu harusnya sebenarnya udah nembak, cuma ini karena gua contoh aja, jadi pelurunya belum gua pasang. Gitu. Gua ke kiri, gua ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi. Nah ini harusnya lari nih, lari, berhenti. Kalau kita gerak, ditembak. Cuma karena pelurunya belum gua pasang, jadi ya oke. Sekarang gua mau coba pasang pelurunya. Guys, jadi gue nyontohinnya gini aja, karena ya harusnya sih kita lari ya, cuma karena nggak ada ruangan, jadi ya gini aja gue. Nah ini BTW udah gue pasang pelurunya, jadi gue ngeri banget nih kalau pas dia nengok. Nah ini ngeri banget, gue harus diem nih. Ini gue harus diem. Diem. Nah, dan di sini kita bisa lari harusnya. Lari, diem. Nah, nanti habis ini bakal gue contohin kalau gue gerak ya. Ntar gue siap-siap dulu. Oke, habis ini gue contohin kalau gue gerak nih ya. Nah, oke, gue gerak. Waduh, kena HP. Ya, untung ada HP. Udah, jadi gitulah guys, kurang lebih untuk hasil percobaannya. Oke guys, dadah.